Senang ya kalau bisa menyembah Tuhan sama-sama, walaupun online nggak bisa ngumpul bareng, tapi saya percaya hadirat Tuhan itu nggak pernah dibatasi oleh apapun juga. Waktu kita menyembah Tuhan, hati kita ini tahu bahwa Allah itu dekat. Amin ya. Saya rindu bagikan firman Tuhan. Kita baca dulu sama-sama satu ayat yang sangat tidak asing buat kita semua. Bahkan kita sering dengar ya, di Amsal 4 ayat 23, katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya jadi ingat kalau hati kita itu melekat menerima kasih Tuhan, setiap firman Tuhan itu tidak pernah terdengar seperti sebuah perintah yang sulit. Tapi firman Tuhan itu menjadi sebuah penjagaan bagi setiap kita. Firman Tuhan itu menjadi pesan cinta buat setiap kita. Maka setiap kali kita baca ayat-ayat firman Tuhan, maka itu tidak jadi sesuatu beban, kan berat harus dilakukan gitu ya. Tapi kalau hati kita sudah dipenuhi dulu dengan kasih Tuhan, dengan hadirat Tuhan, setiap kali kita baca ayat Alkitab, hati kita tuh langsung nangkep. Iya ya, Tuhan itu pengen kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya. Kenapa kok Tuhan itu pengen kita memperhatikan hati kita? Bahkan nanti bukan hanya menjaga, nanti kita lihat apa isi hati Tuhan ya. Dimulai dengan menjaga dulu. Dijaga hatinya, gak sembarangan dengan hati ini. Dikatakan dengan segala kewaspadaan. Artinya kita perhatikan sungguh-sungguh apa yang ada di dalam hati kita. Dikatakan karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu yang pertama. Kita menjaga hati kita sungguh-sungguh, kita membereskan hati kita dengan segala kewaspadaan memastikan hati kita baik-baik saja. Itu yang pertama karena firman Tuhan bilang kehidupan kita bersumber dari hati kita ini. Artinya siapa kita adalah apa yang ada di dalam hati kita. Ada satu ayat firman Tuhan juga di dalam Perjanjian Baru. Dikatakan seperti ini, saya bacakan aja ya, Matius 15 ayat yang ke-18-19. Memang ini konteksnya ayat firman Tuhannya mengenai makanan. Jangan sampai makanan itu dianggap ada makanan yang menajiskan kita. Di sini ada sebuah prinsip firman Tuhan yang berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dari situ dikatakan, ternyata dari hati kita keluar kata-kata kita. Itu yang pertama. Ayat 19 dikatakan karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Sekali lagi dikatakan dari hati timbul segala pikiran jahat. Karena itu benar banget waktu firman Tuhan bilang jaga hati yuk dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah bersumber kehidupan. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu keluar dari hati ini. Keluar dari bagaimana keadaan hati kita. Kalau hati kita lagi gak enak sama seseorang, kata-kata kita kepada orang itu atau tentang orang itu pastilah kata-kata yang tidak enak. Kalau hati kita sedang tidak enak, apa yang kita pikirkan juga adalah sesuatu yang jahat. Karena itu firman Tuhan begitu serius mengingatkan kita sekali lagi. Kehidupan kita bersumber dari hati kita ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu dipengaruhi dengan apa yang sedang ada di dalam hati. Tapi kalau kemudian kita berpikir, bisa kok aku jaga sedemikian rupa sehingga apa yang ada di pikiranku atau di kata-kataku ini sama sekali tidak merupakan refleksi dari hatiku. Aku sembunyikan baik-baik. Ada orang-orang yang bisa demikian, ada saya tahu. Bisa menyembunyikan kemarahannya dengan baik, sekalipun hatinya sedang marah, tapi kata-katanya bisa tetap baik, ada, tapi tidak banyak. Tapi firman Tuhan tetap ingatkan untuk kita memperhatikan hati kita dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya menjaganya, tapi termasuk juga membereskannya. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, sekalipun orang lain tidak melihatnya, firman Tuhan bilang, kita perlu sungguh-sungguh perhatikan hati kita karena apa? Yang pertama, karena kehidupan kita bersumber dari hati kita. Yang kedua, karena Tuhan melihat hati kita. Tidak asing juga ayatnya ya. Kejadiannya waktu Nabi Samuel memilih raja yang akan diurapi menggantikan Saul. Waktu itu dengan jelas Tuhan punya sebuah statement.
Di 1 Samuel 16 ayat 7 saya bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini jelas sekali bahwa yang Tuhan pedulikan dari kehidupan kita bukan cuma sekedar tindakan kita, kata-kata kita, ataupun pikiran kita, ataupun perbuatan kita. Tapi Tuhan itu peduli dengan apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan menguji motivasi kita. Tuhan berkenan dalam kebenaran, pada kebenaran di dalam batin kita. Tuhan itu tidak ambil gampang kalau ngomong soal hati. Tuhan itu serius dengan hati kita. Bukan karena sebuah tuntutan, tapi karena Tuhan adalah Tuhan yang akan menolong kita membereskan hati kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita menerima pertolongan Tuhan ini? Ciri-ciri hati yang perlu dibereskan itu apa? Misalnya, yang pertama ciri-ciri paling gampang itu adalah ketika kita mulai kehilangan damai sejahtera di hati kita. Sejak kita menjadi orang percaya, firman Tuhan bilang damai sejahtera Tuhan tuh ada atas kita. Ada di dalam diri kita. Damai sejahtera tuh gak diberikan oleh dunia ini, tapi ditinggalkan oleh Tuhan. Sejak kita punya Tuhan Yesus, maka kita punya damai sejahtera itu dalam hati kita. Tapi Tuhan izinkan damai sejahtera itu menjadi hilang ketika hati kita punya masalah. Contohnya, beban atau masalah, problem, tantangan, itu bisa membuat hati kita kehilangan damai sejahtera. Kita lebih khawatir, takut, bahkan sedih yang berlebihan. Itu merupakan suatu ciri-ciri atau sebuah alarm bahwa ada sesuatu yang salah dengan hati kita yang perlu kita segera bereskan. Hilangnya damai sejahtera juga bisa karena dosa. Puji Tuhan ya, kalau kita lakukan dosa tertentu, hati kita jadi tidak damai sejahtera, kita gelisah. Gelisah yang dari Tuhan itu baik, supaya kita segera membereskannya. Justru bahaya, kalau misalnya kita sudah terlalu kebal dengan dosa, kita sudah terlalu hidup dalam dosa, kita sudah kebal dengan suara hati nurani kita, sehingga kita sudah mati rasa. Kita sudah kehilangan rasa bersalah ketika kita melakukan dosa tertentu. Itu justru bahaya. Bukan berarti akhirnya Tuhan setuju dengan apa yang kita lakukan. Ternyata hati kita sudah sangat mengeras. Sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah tidak punya damai sejahtera lagi. Ciri-ciri hati yang perlu dibereskan lagi apa? Selain hilang damai sejahtera, yaitu hati yang terluka. Hati yang terluka karena perlakuan orang lain. Hati yang terluka karena kata-kata orang yang jahat yang kita izinkan masuk dalam hati kita. Pengalaman-pengalaman traumatis mungkin. Apapun yang kita izinkan tinggal melukai hati kita terus-menerus, itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan berkat yang sebenarnya Tuhan mau sediakan buat kita. Dan ada kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bukan Tuhan yang cuma duduk di tahta kemudian berkata begini, beresin hatimu. Jangan salah, memang firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau mau mempersembahkan korban, engkau teringat sesuatu dalam hatimu kepada saudaramu, pergilah bereskan dulu, baru kemudian datang mempersembahkan korban. Itu artinya bukan Tuhan itu mau kita datang itu dengan hati yang beres sempurna, bereskan dulu dengan kekuatan kita sendiri, baru Tuhan akan berkenan. Bukan. Tuhan adalah Tuhan yang akan ikut ambil bagian dalam proses kita membaharui hati kita. Yang penting kita tidak menganggapnya biasa. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Ini jadi sesuatu yang sudah sangat biasa. Aku hidup dengan kondisi hati seperti ini. Saya berdoa firman Tuhan hari ini memberikan sebuah harapan baru. Tuhan adalah ahlinya memulihkan hati kita. Amin. Paling enggak saya punya 2 ayat lagi yang bisa kita lakukan, firman Tuhan itu menolong kita bahwa kita tuh enggak sendiri gitu ya. Bagaimana caranya kita membaharui hati ini gitu ya, memperbarui hati ini bagaimana caranya?
Yang pertama kita lihat di Amsal 25 ayat yang ke-20. Ayat ini agak membuat geli gitu ya. Karena dikatakan begini, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Ini menggambarkan bahwa ketika hati kita itu sedang sedih atau kita sedang ada dalam masalah, dikatakan jangan menyanyikan nyanyian untuk hati itu. Bukan berarti kita nggak boleh menyanyi, tapi lihat dulu nyanyinya apa. Yang tidak disarankan oleh Alkitab ini adalah nyanyian yang seperti bahasa Inggris dulu ya, entertain our feeling. Artinya nyanyian yang seolah-olah seperti saya bingung ininya ya, membesar-besarkan perasaan kita, mengiyakan, kemudian apa ya, contohnya seperti ini, hati-hati ya Bapak Ibu, waktu anak-anak muda juga, kalau misalnya hati kita lagi sedih, jangan menyanyikan lagu-lagu yang membuat kita tuh tambah sedih, yang membuat kita tuh semakin merasa, iya ya, aku nih sedih gitu ya, aku ini, masalahku ini berat. Justru dari ayat firman Tuhan ini kita tahu isi hati Tuhan sebenarnya, yaitu apa? Jangan nyanyikan nyanyian sedih, nyanyian bagi hatimu yang sedih, tapi nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan. Justru ketika hati kita sedih, hati kita takut, hati kita sedang khawatir, pujilah Tuhan. Nyanyikan nyanyian yang akan menguatkan iman kita. Nyanyikan nyanyian yang akan membuat hati kita tidak fokus kepada diri sendiri dan perasaan kita, tapi fokus kepada Tuhan. Waktu kita nyanyi, pilih lagu-lagu yang bukan akan membuat kita itu akan fokus kepada diri sendiri. Jangan sampai kita nangis di hadirat Tuhan, ada kata-kata lagu gitu ya, misalnya pahitnya kenyataan atau apa, enggak mampu. Langsung fokusnya ke Tuhannya, bukan ke masalah diri sendiri. Percayalah, waktu kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, di saat hati kita itu sedang sedih atau sedang takut, maka Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Tuhan itu bisa mengembalikan damai sejahtera di hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membawa hati kita kepada Tuhan, menyerahkannya dan minta Tuhan membaharui hati kita. Tuhan itu ahlinya mengubah hati. Tuhan itu ahlinya memberikan kepada kita itu, kalau firman Tuhan itu bilang begini, Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut setiap luka-luka. Jadi kalau hati kita terluka terutama, kita perlu serahkan hati kita ke Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan, saya enggak sanggup. Saya terluka ya Tuhan. Hati saya terlalu terluka gitu ya. Serahkan ke Tuhan. Karena Tuhan itu berjanji. Ini ayat yang terakhir. Di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 dikatakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan bukan hanya berhenti sampai di sana, dikatakan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya percaya ini bukan cuma sekedar kiasan. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Saya punya sebuah kesaksian. Satu waktu saya punya masalah yang begitu berat, yang tidak ada jalan keluarnya. Dan saya masih ingat waktu itu saya di dalam kendaraan sendirian. Saya nangis, saya tidak terima, saya marah, hati saya sangat terluka. Tapi untungnya itu dia. Kalau hati kita terluka, cara yang terbaik adalah datang kepada Dia yang menciptakan hati kita.
Kemudian saya ungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi kemarahan saya, kesedihan saya, kekecewaan saya. Karena saya tahu saya tidak bisa lakukan apa-apa kepada orang yang membuat saya ngalamin itu ya. Saya nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi saya memutuskan untuk memberikan hati ini kepada Tuhan. Dan Tuhan tuh benar loh. Tuhan tuh memberikan hati yang baru. Jadi di dalam proses itu saya doa, saya nangis gitu ya. Tuhan itu bisa ubahkan hati saya yang marah, hati saya yang terluka itu menjadi hati yang kasihan sama orang yang sudah melukai saya. Jadi saya dari doa yang frustasi, kayak tanya kenapa gitu ya. Tiba-tiba saya bisa berakhir itu dengan mendoakan orang yang sudah melukai. Bukan berarti saya hebat ya. Karena tiba-tiba hati saya tuh bisa kasihan banget dengan orang yang melukai saya itu. Jadi saya langsung doakan, saya lepaskan berkat, dan hati saya jadi baik-baik kembali. Terus saya tuh cuman iseng aja. Saya kayak dialog dengan Tuhan tuh begini. Tuhan, kok bisa ya tadi saya tuh datang kepada Tuhan tuh dengan hati yang marah, kesel, luka, kecewa. Tapi kok bisa endingnya itu malah kasihan. Terus malah bisa doakan orang itu. Bisa ada kasih yang timbul kepada orang itu. Terus ada sebuah impresi lembut gitu ya di hati saya. Tuhan tuh bilang begini, wow, aku ciptakan hatimu bukan untuk membenci. Aku ciptakan hatimu itu untuk mengasihi. Saya jadi tahu, iya ya, kan Tuhan yang ciptakan hati. Jadi kalau hati saya hancur, hati saya luka, seolah-olah seperti Tuhan tuh bengkelnya hati gitu. Kita bisa minta Tuhan tuh bisa berikan hati yang baru. Ilustrasinya seperti ini, saya sering pakai ini kalau ngajar kepada anak-anak kecil ya. Kita ngomong ini soal hati kita, Tuhan kasih kita hati gitu ya. Kadang perlakuan orang ke kita tuh kita nggak bisa tebak. Kadang orang tuh bikin kita kesel, orang tuh bikin kita marah, orang tuh perlakukan kita tuh wah nggak enak lah. Seperti kayak, aduh hati kita tuh kayak diremes-remes gitu ya. Tapi kadang bahkan ada orang-orang tuh yang lebih terlalu gitu ya. Kita sudah ngampuni sekali, 2 kali. Orang itu malah menghancurkan hati kita gitu ya. Saya tidak tahu levelnya, saya percaya mungkin pengalaman saya enggak seberapa dibanding pengalaman Anda. Tapi perhatikan ilustrasi ini. Orang itu bisa menghancurkan kita, melukai kita lagi dan lagi sampai kita bilang, Tuhan saya sudah tidak sanggup lagi untuk mengasihi. Mengampuni aja nggak sanggup. Seperti seolah-olah hati kita tuh robek, berkeping-keping gitu ya. Tapi itu loh bedanya. Kalau kita cerita ke orang, gak akan ada jalan keluar apa-apa. Kadang malah orang tuh cuma, iya bener, kamu bener. Buat apa? Buat apa kita jadi bener kalau hati kita nggak jadi beres di hadapan Tuhan. Buat apa kita dapat pembenaran di hadapan manusia, tapi kalau hati kita tuh nggak beres di hadapan Tuhan. Maka yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Di dalam doa, berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan hatiku. Aku percaya firman-Mu tadi bilang di kitab Yeskiel, Tuhan, Engkau akan memberikan kepadaku hati yang baru. Engkau menjauhkan dariku hati yang keras. Tuhan akan memberikan kepadaku hati yang baru. Amin. Tuhan itu sanggup. Saya percaya kalau Anda membawa hati Anda serusak apapun, sehancur apapun, seterluka apapun, Dia sanggup untuk memberikan hati yang baru. Dan bukan hanya memberikan hati yang baru, tapi Tuhan itu juga memberikan rohnya untuk diam di dalam batin kita. Itu janji firman Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa sama-sama ya. Kita nyanyikan satu lagu yang berkata, Roh Kudus, mata air hatiku, sumber kasih, sukacita damai sejahtera,